Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita akan berkisah tentang bagaimana perjalanan kisah Ikrimah bin Abu Jahal ketika memeluk Islam. Penasaran dengan kisah selanjutnya? Namun, sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng notifikasi agar sahabat Islam Media tidak ketinggalan kisah menarik dari kami. Nabi Muhammad memiliki sikap rendah hati dan pemaaf yang sangat layak diteladani. Rasulullah tak memiliki dendam dan bersedia memaafkan musuh-musuh Islam yang mau bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya. Salah satu yang dimaafkan adalah Ikrimah bin Abu Jahal, tokoh Quraisy yang paling menentang dakwah Nabi. Setelah Abu Jahal tewas di tangan muslimin dalam perang Badar, Ikrimah tampil sebagai sosok pengganti ayahnya memimpin permusuhan terhadap Islam. Saat pasukan muslim menaklukkan Makkah, Rasulullah memasukkan 10 orang kafir Quraisy dalam daftar halal dibunuh walaupun bergantung pada kiswah Ka'bah. Dari 10 orang Quraisy tersebut, nama Ikrimah bin Abu Jahal menempati urutan yang pertama. Itu tak lepas dari peran besar Ikrimah dalam memusuhi Islam. Dia termasuk pemimpin musyrikin di perang Uhud dan tokoh di balik pembantaian terhadap kaum muslimin di Mekah saat masih dalam masa perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah adalah kesepakatan dibuat Nabi Muhammad dengan kafir Quraisy. Di antaranya, larangan saling serang antara kedua kubu. Tetapi belakangan Quraisy mengkhianati perjanjian, sehingga Rasulullah pun mengerahkan pasukan merebut Ka'bah. Saat pasukan Rasulullah masuk ke Mekah, Ikrimah memimpin perlawanan, tapi dia kalah dan sekira 23 anak buahnya tewas. Ikrimah kabur ke Jeddah lalu naik kapal. Tapi di tengah laut ombak besar menghantam kapal. Orang dalam kapal menyebut-nyebut nama Allah. Akhirnya Ikrimah mulai tersentuh hatinya dan menyadari berhala yang dia sembah tak bisa menyelamatkannya di laut. Kapal yang membawa Ikrimah balik lagi ke Jeddah. Sementara di Mekah, Ummu Hakim, istri Ikrimah, sudah masuk Islam. Dia meminta kepada Rasulullah agar memaafkan Ikrimah jika masuk Islam. Rasulullah mengiyakan. Ketika itu, istrinya yang sudah lebih dulu masuk agama Islam memohon Ikrimah agar dimaafkan dan berikan perlindungan. Ummu Hakim akhirnya berangkat ke Jeddah mencari Ikrimah. Setelah bertemu, Ummu Hakim meminta suaminya kembali ke Mekah menghadap Nabi Muhammad dan bersyahadat. Di dalam perjalanan, Ikrimah mencoba menyentuh dan mengajak istrinya bermesraan. Namun Ummu Hakim menolaknya dengan alasan seorang muslimah tidak boleh disentuh oleh orang kafir. Melihat keteguhan sang istri menjaga kesuciannya, Ikrimah makin tersentuh dengan Islam. Tiba di Mekah, Ikrimah bersyahadat di depan Rasulullah yang sudah memaafkan segala dosanya. Ikrimah berikrar di depan Nabi akan membayar semua kesalahan diri dan ayahnya di masa lalu dengan teguh membela Islam. Dia siap mengorbankan nyawa dan hartanya di jalan Allah. Rasulullah sangat bahagia dengan bersyahadatnya Ikrimah, seorang tokoh paling berpengaruh di kalangan musyrikin. Karena Ikrimah sudah mu'alaf, Rasulullah meminta kepada muslimin agar tidak lagi mengungkit-ngungkit kesalahan ayahnya Abu Jahal yang dikenal sebagai Fir'aunnya umat Islam. Ikrimah kini membuktikan keimanannya. Ia kerap menangis mendengar untayan ayat-ayat Al-Quran dan berkali-kali mengutuk kesalahannya di masa lalu. Ikrimah akhirnya menjadi salah satu pahlawan Islam. Ia terus terlibat dalam beberapa peperangan. Ia akhirnya syahid di perang Yarmuk, pertempuran dahsyat yang meruntuhkan kekuatan Romawi oleh kaum muslimin di negeri Syam. Masya Allah, beginilah kisah singkat perjalanan Ikrimah bin Abu Jahal dalam memeluk Islam. Walaupun ia pernah menjadi orang yang sangat menentang ajaran Allah, namun Allah tetap memberikan kesempatan hidayah kepadanya. Semoga dengan kisah ini dapat menambah ilmu pengetahuan kita, dan semoga juga kita termasuk orang-orang yang bertaubat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.